Selamat bergabung kembali pemirsa semuanya di mana saja berada dari Sabang sampai Merauke bersama dengan saya channelnya para petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang dialami para petani di Indonesia akhir-akhir ini. Inilah yang menjadi isu saat ini. Yang mana mereka akhir-akhir ini merasa disingkirkan, tidak dihargai, dan tidak didengarkan pendapat mereka. Namun di video kali ini mudah-mudahan ya para pemerintah mendengar dan merasa ya ingin menyelamatkan rakyatnya, ingin berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya video ini semoga demikian begitu. Jadi di sini saya akan membahas hal-hal ini mengenai bahwa petani sawit di Indonesia saat ini merasa tidak nyaman. Perlu kita ketahui bahwa di negara tetangga kita, negara Malaysia, ya bagaimana mereka memperlakukan para petani mereka. Jadi dalam hal ini saya akan mengambil tema di sini bahwa seharusnya pemerintah Indonesia harus belajar dari negara tetangga Malaysia dalam menangani dan meningkatkan produktivitas dan memastikan petani yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan para petani sawit di Indonesia. Di akhir-akhir ini di Indonesia bukannya petani sawit ditakut-takuti oleh beberapa peraturan yang baik itu yang dikeluarkan akhir-akhir ini yang menjadi sangat krusial, kita anggap sangat ya isunya sudah berkembang di mana-mana. Bukan lagi isu, ini sudah terjadi bahwa banyak para petani itu diambil alih lahannya oleh pemerintah. Dalam hal ini yang ditugaskan adalah Satgas PKH dengan alasan ya itu tadi mengelola lahan kawasan hutan, sehingga sawitnya diambil alih oleh pemerintah dan bahkan ada yang digusur perumahan mereka yang mengenai kawasan hutan tersebut. Dan saya akan membahas di sini bagaimanakah caranya negara tetangga kita Malaysia merangkul para petani mereka sendiri. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis, luangkan waktunya untuk like atau subscribe ke channel ini. Mengapa saya pada kesempatan ini mengangkat tema bahwa pemerintah Indonesia itu harus belajar dari negara tetangga Malaysia? Karena sejarah yang memperlihatkan bahwa negara Malaysia yang sekecil itu sempat memegang sejarah nomor 1 dunia sebagai produsen sawit. Namun akhir-akhir ini memang ya sudah di tangan negara Indonesia. Jadi saya akan membahas ini mengenai permasalahan atau hal-hal yang mereka lakukan di sana dilakukan kepada para petani mereka. Bagaimana? Perlu kita ketahui bahwa luas Indonesia itu jauh lebih besar dari Malaysia itu sendiri, dan hanya kalau menurut kita yang sudah melaksanakan sebagai petani ini sudah ya melakukan pertanian ini di berbagai sektor istilahnya, baik itu budidaya padi, sawit, budidaya lainnya. Jadi kami merasa para petani itu ya lebih cocoknya di daerah kami ini cocoknya budidaya sawit, karena tidak terlalu rumit dalam budidaya tersebut, dan kami tidak memerlukan ya tenaga-tenaga ahli dari pemerintah lah. Khususnya selama ini kami tidak ada bimbingan dari pemerintah dalam mengelola sawit kami. Dan pernah kita lihat kembali ke belakang zaman-zaman dulu, bimbingan penyuluhan bertubi-tubi di setiap wilayah untuk budidaya padi untuk daerah
masing-masing. Ya, toh nyatanya masih bisa mencukupi atau tidak padi ini untuk negara kita? Kenapa kita masih memerlukan importir beras ke negara luar? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang menjadi yang harus kita pecahkan di sini. Apakah padi itu cocok 100% untuk wilayah Indonesia? Pada kenyataannya, pada prakteknya, petani lebih hobi bertanam sawit dibanding padi karena topografi di daerah mereka yang cocok adalah sawit menurut analisa kami sendiri. Karena kami juga merasakan kami sebagai petani, kami sudah juga bertani padi, bertani lain-lain segalanya. Tapi ya walaupun dibarengi dengan penyuluhan mantul, tidak akan bisa. Topografi daerah kami berbeda dengan daerah di Jawa sana, khususnya ya, tidak akan bisa disamakan di setiap wilayah. Iklim, topografi dan lain sebagainya, tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Jadi yang cocoknya di Indonesia, khususnya daerah kami itu adalah sawit. Oleh sebab itu jangan halangi kami untuk berbudidaya sawit di sini. Kalaupun kami menanami kawasan hutan, karena atas dasar kami tidak juga tahu dari mana batas-batasnya, karena tidak pernah ada pengawasan patok batas. Karena setiap wilayah tidak ada ya penertiban ini sejak dahulu kala sampai saat ini pun tidak ada sebenarnya pengawasan patok tersebut. Patoknya seperti apa kami tidak pernah lihat. Adapun 1-2 paling di tepi jalan daerah kecamatan paling ada kita lihat yang berdekatan dengan kecamatan. Tapi kalau yang udah ke dalam mana ada? Tidak ada. Boleh buktikan, survei saja. Inilah kinerja pemerintah kita. Nah, jadi di sini selain itu saya akan kembali lagi ke tema. Masalahnya pemerintah Indonesia itu harus belajar di negara Malaysia, karena Malaysia yang kecil ya, kualitas CPO-nya, kualitas minyaknya masih nomor 1 saat ini. Kualitasnya, dari segi kualitas. Apa yang mereka lakukan dengan petani-petani sana? Dan di sini akan saya bahas. Kembali lagi ke pokok permasalahan. Berikut akan saya uraikan, saya sampaikan beberapa aspek perlakuan pemerintah Malaysia terhadap para petani sawit di negara mereka. Yang pertama, pemerintah Malaysia sendiri memiliki beberapa kebijakan dan inisiatif untuk mendukung para petani sawit mereka, sehingga kualitas yang mereka hasilkan mengenai produksi minyak kelapa sawit itu lebih bagus. Yang kedua, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit, termasuk mengatasi isu sengketa lahan, deforestasi, dan degradasi. Dalam hal ini mereka langsung dari pemerintah langsung yang menangani hal-hal ini. Kemudian Malaysia juga melibatkan masyarakat, dan ini wajib bagi masyarakat untuk sertifikasi MSPO. Dalam hal ini Malaysian Sustainability Palm Oil. Kalau di Indonesia itu adalah ISPO, Malaysian Sustainability Palm Oil. Ya, Malaysia memiliki standar sertifikasi nasional yang wajib untuk masyarakat petani, yang bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan dan mencegah deforestasi dan melindungi hak-hak pekerja. Pemerintah Malaysia juga memberikan dana insentif untuk petani yang ingin mendapatkan sertifikasi MSPO. Nah, kalau di Indonesia hanya tingkat perusahaan saja yang memiliki ya standar ISPO. Kalau di Indonesia nggak dipedulikan. Tapi petani-petani sawit Indonesia mandiri 100%, mantap orang Indonesia.
petaninya. Jadi selain daripada ini, masyarakatnya wajib sertifikasi ISPO, MSPO, masih ada lagi cara-cara lain yang mereka lakukan berupa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan, penyuluhan, dan masih banyak lagi yang mereka lakukan dalam mengayomi masyarakat mereka. Bahkan pihak-pihak bank pun wajib untuk turun tangan langsung dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengelola lahannya. Di sini pihak bank juga dilibatkan oleh pemerintah untuk membantu para petani sawit di sana. Jadi Bapak Ibu sahabat semuanya, sahabat pemirsa di mana saja berada, semoga video ini menjadi cermin bagi kita. Semoga video ini juga dibaca atau didengarkan oleh pemerintah kita di Indonesia, agar para petani-petani di Indonesia juga bisa merasa nyaman dalam berusaha. Lebih-lebih mereka dalam kategori menengah ke bawah gitu. Ekonomi mereka dalam menghidupi keluarganya, mereka juga kesusahan. Nah, dengan bertani sawit ini mereka mulai tumbuh dan berkembang secara pribadi, mandiri, tanpa bantuan-bantuan dari pemerintah. Demikian dulu sahabat tani semuanya, di mana saja berada, pemirsa semua, semoga video ini dapat mengedukasi kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.